adalah Baik, guru assalamualaikum penggerak warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. dari Natuna, penuh semangat membawa perubahan di setiap langkah, mencerdaskan bangsa. Tugas mulia guru penggerak, pemimpin pembelajaran, membangun mimpi, mencipta harapan, menggerakkan hati, menginspirasi. Bersama kita wujudkan generasi negeri. Angkatan sekolah siap melangkah, bersama maju, tak kenal lelah. Inovasi pendidikan terus berkembang demi anak bangsa yang cemerlang. Guru penggerak, pemimpin pembelajaran, membangun mimpi, mencipta harapan, menggerakkan hati, menginspirasi. Bersama kita wujudkan generasi negeri. Dengan kasih, sabar, dan bijaksana, menggali potensi di setiap jiwa. Kami hadir untuk memberi cahaya, masa depan cerah bagi Indonesia. Guru penggerak, pemimpin pembelajaran, membangun mimpi, mencipta harapan, menggerakkan hati, menginspirasi. Bersama kita wujudkan generasi negeri. Jangan dulu penggerak, Natuna tercinta, kami melangkah untuk bangsa dan negara. Bukan hati, semangat, dan tekad yang kuat, menggerakkan perubahan kini dan selamanya. Misalnya contohnya dengan guru, seandainya dia karena sekolah sudah membuat suatu kebijakan atau peraturan ya Bu ya, nah, atau semacam kesepakatan lah, namanya kesepakatan dan disetujui oleh semua majelis guru, dan itu pun kami berdasarkan keputusan rapat. Nah contohnya kalau kami di sini ada pakai guru piket. Nah guru piket itu minimal yang pas jadwal dia piket itu minimal dia datang udah sampai di sekolah itu 7.15. Yang piket, yang tidak piket itu minimalnya 7.28 karena yang ASN pakai pinjer. Nah jadi ketika ada salah seorang dari guru itu yang selalu terlambat dengan misalnya hari ini alasannya lain, besok lain, misalnya sering seperti itu. Apalagi kalau dia pas jadwal dia piket, mungkin karena juga jarak tempat tinggal dari sekolah ini agak jauh, jadi mungkin dia keteledoran, keteteran, macam mana, jadi kan, dan hanya satu orang. Nah kenapa yang lain bisa, yang dia kok tidak bisa? Sementara yang lain juga jauh. Jauh. Kami kebetulan guru di sini hanya satu orang yang dekat, yang daerah Sepumpang ini tinggalnya. Selainnya saya yang paling jauh sebenarnya kan. Nah tapi kenapa yang lain bisa, yang satu ini tidak, dan yang memang dia punya anak kecil, dan yang lain juga ada punya anak kecil. Nah jadi setelah beberapa kali saya nasihati secara kadang-kadang kalau hanya baru-baru 2-3 kali itu sambil bercanda, saya gitu model kerja saya sambil bergurau sambil bercanda tapi memberikan teguran. Di dalamnya ada nasihat-nasihat yang harus diikuti, gitu ya. Tapi sambil bercanda dulu ya. Jadi nanti dilihat setelah kita berikan seperti itu, untuk kedepannya tidak masih kan seperti itu. Oh berarti ini agak keras sedikit lagi nih nadanya. Kepada iramanya keroncong mungkin udah hidayu. Ini rembut sedikit. Jadi nanti saya kalau masih tidak itu masih berlaku seperti itu baru saya panggil ke sini. Saya tanya begini gitu, dan memang selalu memang hanya satu orang. Nah kalau terhadap guru ya. Jadi itu merupakan langkah-langkah yang ibu lakukan ya, ada guru itu memiliki kasus gitu kan, sementara ini kita yang lain juga jauh gitu kan, sementara punya kita anak sama-sama juga. gitu kan, itu dilema yang kita alami. Nah terus
bagaimana nih Bu tanggapan dari guru seperti itu, guru tersebut itu? Ya, hasilnya gitu lah. Ya, kan setelah saya gitu saya panggil gini Pak Nata gitu kan ya, dinasihatilah. Saya pertama saya tanya dulu, kenapa waktu tiket dia sering lambat, tidak tiket pun kadang dia lambat. Nah itu loh, karena pada satu orang yang sama. Jadi, jadi kenapa yang lain bisa, kenapa yang dia tidak bisa? Padahal ketika tidak tiket kan 728 ya ASN lagi kan. Nah, tapi kenapa terlambat juga? Ya waktu giliran dia piket terlambat, bahkan dia sering tidak hadir. Misalnya gini, saya perhatikan itu ketika piket misalnya ibu izin anak saya pergi turun ini dan pasnya ketika jadwal dia piket gitu, itu saya perhatikan. Ada selalu masalah yang terjadi. Karena dari awal jadi saya panggil ke sini gitu kan, jadi saya nasihati kenapa yang lain bisa, saya bilang itu kan kenapa tidak bisa sama-sama, apalagi ibu ASN kita sama-sama jauh tempat tinggal, saya hanya lebih jauh dari ibu, saya bilang seperti itu, coba biasa kita meminit waktu. Nah kebetulan mungkin dia kan belum lama mutasi ke sini Bu Ija, selama ini mungkin sekolah dia Mamiranai sana kan terbiasa dekat, dan mungkin kalau saya menilai tidak itu faktor utama. Nah, kalau saya menilai mohon maaf tergantung pimpinan sekolah masing-masing. Kalau mungkin kepala sekolahnya walaupun dekat dia terlambat mungkin dibiarkan saja. Kalau saya mungkin tak bisa udah dekat. Ya, betul. Tergantung pimpinan. Nah, jadi mungkin setiap sekolah pimpinan itu beda-beda. Mungkin ada yang kalau saya memang terus terang orangnya tegas dan disiplin. Ya, mungkin dia tahu kan. Jadi dia begitu, dia bahkan dia bilang di sekolah kami yang dulu jam 8 malah dari jam 8 kurang 5 dari rumah. Jadi ada perbandingan ya. Jadi saya bilang sekarang ibu di mana? Nah, ibu di mana sekarang ikuti. Nah, karena kemauan yang memutasikan ibu ke sini bukan saya yang minta. Nah, jadi otomatis ikuti peraturan sini, tidak bisa bawa peraturan di mana kita sebelumnya dibawa ke sini, tidak bisa. Ibarat pepatah, masuk kandang kambing, Kita ngembek, masuk kandang kucing, kita meong. Nah, jadi tidak bisa masuk kandang kambing meong. Ibaratnya cocok gitu ya. ibaratnya seperti itu. Jadi dan dia setelah saya kasih pandangan seperti itu, dan berjanji ya Bu saya akan ubah. Jadi setelah itu, setelah saya panggil seperti itu, beberapa waktu ke depannya memang ada berubah Bu Ija, ada perubahan. Nah udah lama-lama kamu lagi kembali lagi. Jadi Ibu jadi kan melihat dari fenomena yang dialami Ibu gitu kan. Jadi berapa lama waktu untuk merubah, membiasakan posisi ini, dan efektifkah cara yang Ibu jalankan gitu? Nah, kalau berapa lamanya tuh mungkin untuk dia berubah ke yang baik itu. Nah, mungkin ada sekitar 2 bulan, 3 bulan ya. Nah, ada yang saya panggil gitu kan itu ya. Kalau saya selagi guru itu misalnya masih kayak tadi pertama bercanda gitu kan. Kalau dia ada perubahan, udah saya hanya lanjut sambil bercanda, berarti dia ada perubahan. Nggak perlu saya sampai panggil gini. Tapi kalau candaan saya itu dilengkapnya memang betul-betul candaan, pada sambil negur gitu kan. Tidak merespon, gitu ya. Dia tidak merespon, oh berarti saya itu beribu gitu. Kalau juga tidak ada perubahan, saya baru panggil gini. Nah, kadang-kadang ketika dalam forum rapat gitu kan, saya tidak sebutkan namanya, individunya, tapi secara global. Nah, misalnya dia merasa saya tuh besoknya tuh dia misalnya saya selalu perhatikan kalau dia ada perubahan berikutnya, saya nggak akan panggil gitu. Apakah ada melibatkan misalnya melibatkan pihak luar misalnya dari masalah ini? Nah, selama ini belum karena saya masih bisa mengatasi. Kalau tidak bisa nanti mungkin baru pihak dinas dan mana. Jadi menurut Ibu, apakah hal yang Ibu lakukan itu sangat efektif untuk masalah yang kalau sekarang sepertinya efektif Bu Ija, karena kan tidak berat-berat amat masalahnya, tuh masih sekedar sebatas disiplin yang gitu kan, sebatas disiplin masih bisa, masih efektif. Ketika nanti mungkin kalau udah saya panggil gini 2 mata 4 mata gini dia tidak ada respon, tidak ada perubahan, mungkin kalau di kedinasan kan ada namanya SP, surat peringatan. Baru saya keluarkan itu, tapi sejauh ini belum ada. Seperti itu ya Bu. Untuk selama ini yang sudah dijalankan dalam pengambilan keputusan dilema etika dan moral ini Bu, apakah ada tantangan gitu, baik itu pengambilan keputusan terhadap guru, kasus yang terjadi pada guru, ataupun kasus yang terjadi kepada peserta didik?
makasih Bu Ija. Jadi terutama yang untuk guru itu pasti ada tantangan Bu, pasti ada tantangan. Yang pertama itu tantangan kita nih harus kuat mental dulu jadi kepala sekolah. Jangan nanti guru yang balik nyerang sama kita. Nah kuncinya sekarang kita jadi pimpinan ini, kalau di sekolah ini kepala sekolah itu kita, kalau kita menginstruksikan guru, kita dulu berbuat. Percayalah, kita memberikan contoh. Ya, kita dulu berbuat, kita suruh datang jam sekian. Kita datang jam 9. Kita datang jam 8. Itu nggak bisa. Nanti kita kasih teguran sama guru. Iya, betul. Iya. Nah, itu dulu. Jadi nggak logik gitu ya. Nah, jadi kita dulu yang berbuat, baru kita bisa memerintahkan orang, menginstruksikan orang kan. Jadi tantangannya pasti ada. Nanti tantangannya lagi, efeknya lagi nanti kan guru misalnya seperti tadi hanya satu orang yang begitu, jadi kan otomatis dia yang sering saya beri teguran, dia yang sering saya panggil, sedikit banyaknya pasti ada jengkel di ibu ini saya pasti gitu. Kalau dia mungkin mengerti, oh memang saya yang sering begitu, itu enak. Kalau dia ngerti, dia paham kesalahannya dia. Kalau dia tidak menyadari, saya terus nah. Sedang karena yang lain tidak seperti itu, jadi kalau yang lain tidak seperti itu, saya tak berikan teguran. Nah Ibu, selain dari misalnya dalam kurun waktu 2 bulan kan waktu Ibu untuk menjalankan gitu kan pengambilan keputusan ini gitu kan. Nah apakah ada jadwal khusus gitu yang Ibu buat, misalnya di sekolah saya ada kasus dilema etika seperti ini, ada kasus dilema etik moral seperti ini gitu kan. Apakah ada kurun waktu, misalnya pertama kan Ibu identifikasi dulu, nah terus Ibu selesaikan dengan cara menegur ataupun secara tidak langsung. Kalau belum juga nanti Ibu panggil gitu kan. Apakah ada kurun waktu misalnya untuk itu, dan target tertentu yang akan Ibu capai? Jadi kalau untuk yang pertama kali misalnya sering datang lambat tadi Bu Ija, saya lihat maksimal lah biasanya 4 kali. Misalnya 4 kali masih itu saya kasih teguran sambil bercanda tadi kan. Nah setelah saya berikan teguran sambil berburuk, kita menganggap adik-adik lah kan. Jadi bukan seperti atasan dengan bawahan, kepala sekolah dengan guru gitu, tidak sebagai adik sambil bercanda lah. Oh masa masih jam segini baru normal, seperti gitu sambil bercanda. Terus nanti saya lihat ke depannya ada perubahan tidak. Kalau masih juga antara itu tidak lama lagi, tidak terlalu banyak. Kalau tadi 4 kali kan, kalau ini 2 kali masih gitu, saya panggil lagi. Itu per hari atau kita lihat dari per minggu? Jangan per minggu, jangan per hari. Karena kan piketnya cuma 2 kali seminggu. 2 kali seminggu. Nah, jadi per jadwal piket lah ya. Ya, setiap jadwal. Dipantau, Ya, ya. jadwal piketnya masih tidak pun jadwal piket, yang tidak piket kan 728. Iya. Nah, jadi paling tidak saya mungkin 2 minggu saya nengok. Kalau ada perubahannya ya udah, tapi dia udah bagus. Kalau masih seperti itu baru saya panggil. Iya, begitu ya Bu ya. Nah terus dari tantangan gitu kan, adakah faktor, kan nggak mesti harus tantangan gitu kan. Nah ada juga faktor-faktor yang mempermudah gitu dalam membantu Ibu mengambil keputusan ini. Nah, apa gitu Bu? Nah, kalau dari segi yang masalah tadi itu faktornya karena yang lain tidak seperti itu. Nah jadi kan yang lain tidak seperti itu, jadi agak kuat Bu Ija. Kecuali ya katakanlah kedisiplinan, kecuali dari 6 orang guru 1 yang disiplin, 5 tidak, itu agak susah. Ini hanya 1, jadi gampang. Jadi hanya dia sendiri yang bermasalah gitu ya. Jadi kita bisa bilang, coba lihat misalnya guru si A, guru si B gitu, rumahnya jauh juga, ada juga anak. Nah, jadi dia bisa kemudahannya. Nah, jadi bisa dia melihat, dan yang lain, guru yang lain juga, guru yang lain juga bisa melihat, guru yang lain juga bisa melihat. Bahkan kadang guru yang lain itu juga ada bilang, nah itu mulai itulah terlambat lagi Bu. Nah, itu di piket saya sendiri, dia kan berdua 1 orang 3 piket, jadi yang giliran dengan dia ini sering sendirian piketnya. Nah, jadi itu yang membuat bisa itu kan mudah. Nah hasilnya alhamdulillah juga sudah ada gitu kan, dalam kurun waktu yang Ibu terapkan, dan tidak sampai melibatkan banyak orang gitu, alhamdulillah gitu. Karena tadi itu guru-guru juga memudahkan guru yang lain karena hanya dia sendiri jadi yang gampang untuk ya. Jadi dari kasus ini Bu, apa pembelajaran yang Ibu petik gitu? Nah itu yang pertama gini, yang kalau pembelajaran yang gini-gini nih Bu Ija, tentang itu tuh, tentang pertama itu apa ya, kebiasaan karakter seseorang itu untuk merubahnya tidak gampang.
mungkin ini mungkin loh ya, mungkin dia di tempat sebelumnya seperti itu tadi, dan dia memang pernah bilang kami dulu Bu 8/5 dari rumah. Nah itu tadi tergantung pemimpinnya, kepala sekolahnya. Nah jadi untuk merubah itu memang tidak lama, memang tidak sebentar, perlu waktu untuk merubah kebiasaan atau karakter kita. Nah itu tidak akan mudah, apalagi dari yang macam mana ya, dia udah keenakan, katakanlah tidak disiplin ke disiplin itu susah. Disiplin itu dibentuk dari kebiasaan. Jadi kebiasaan yang lama gitu. Beda kalau orang sudah terbiasa disiplin, misal kayak saya sudah terbiasa disiplin, tegas masuk ke sekolah, misalnya saya jadi guru, kepala sekolahnya tidak disiplin, itu enak. Kita udah biasa disiplin, udah biasa datang 7.15, tahu di sini jam 8 misalnya kan, itu enak kita untuk perubahan itu. Tapi yang dari yang tidak disiplin ke disiplin itu lama. Nah itu butuh waktu memang. Jadi bisa jadi untuk mengambil keputusannya tidaklah begitu mudah gitu, tidak cepat, tidak mudah untuk membuat ya tidak langsung ya, gitu, nggak bisa langsung cepat harus ya. gini, nggak bisa kayak gitu ya Bu ya. Baik Ibu, itu mungkin gambaran pendeknya cerita kita hari ini Bu ya, tentang pengambilan keputusan yang terjadi di sekolah Ibu. Mungkin itu hanya salah satu ya Bu. Iya, Jadi salah satu. banyak sekali masalah-masalah yang lain yang mungkin dalam pengambilan keputusan ini Ibu ibarat kata belum melibatkan banyak pihak dulu, hanya ikut menyelesaikan dulu. Mudah-mudahan tidak ada yang melibatkan pihak lain Bu. Cukup kita intern aja kan. Intern diri kita saja ya. Dan alhamdulillah semua juga tercapai, terselesaikan dengan baik. Baik Ibu, terima kasih atas waktu yang Ibu berikan hari ini. Semoga sekolah Ibu menjadi sekolah yang bisa menjadi motivasi untuk sekolah-sekolah yang lain, dan Ibu juga bisa menjadi panutan buat saya untuk dalam pengambilan keputusan, disiplinnya seperti itu ya. Terima kasih atas waktunya Bu, dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.